kok ijazahnya masih di Polda Metro Jaya? Kan harusnya sudah di Kejaksaan. Enggak, Anda mau bertanya gitu ya? dong berarti maksudnya? Boleh mikrofonnya dipakai. Enggak, Anda seliptang tadi. Seliptang. Karena saya lupa, awalnya kan maksudnya gini, kan ditanya di balik ijazahnya, itu sudah di dalam pengamanan Polda, dan memang dalam tahap 2, itu ketentuan KUHP-nya adalah selain tersangka dan barang bukti diserahkan. Artinya, ijazah ini sekarang sudah ada di tangan teman-teman Kejaksaan Selatan ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya, oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kita nggak diperlihatkan tuh ijazahnya. Waktu kita mengantar, mendampingi 2 klien kita, gitu kan, ditunjukkan barang buktinya semua itu dia, ijazah SD, SMP. Tapi begitu ijazah sarjana fotokopi yang dilihatkan. Di Kejaksaan. Ya, tapi Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di Pasar Pramuka. Di dalam imajinasi saya bertemu dengan Pak Jokowi, dan Jokowi berpikir bahwa sebaiknya ditangguhkan. Karena kalau dibuka, bangsa ini pecah tuh. Oke. Bab 1 dulu ya. Kasus ini akhirnya berubah dari diskusi panjang menjadi polemik. Polemik itu apa tuh? Dalam bahasa Yunani, polemik itu kata dasarnya polemos, artinya perang. Tapi kita bukan pakai perang senjata, bukan pakai perang hukum, bahkan bukan pakai perang kata-kata. Kita perang pakai persepsi kok. Dari awal perangnya persepsi. Bukan untuk memenangkan kebenaran, tapi untuk memenangkan persepsi. Ada nggak ijazahnya? Ada. Mana ijazahnya? Hilang. Cari di mana? Mungkin masih ada berkasnya di Pasar Pramuka. saya berterima kasih ya kepada Rifai kalau Pak Jokowi memang hadir kan itu. Yang penting hadirnya harus luring, jangan daring. Kalau hadirnya Zoom, kita akan tolak. Iya dong, kan harus konsekuen. Dia kan yang melaporkan, dia yang mengadukan, itu satu. Yang kedua, mengenai ijazah tadi. Kok ijazahnya masih di Polda Metro Jaya? Kan harusnya sudah di Kejaksaan. Enggak, Anda mau bertanya gitu ya? dong berarti maksudnya? Boleh mikrofonnya dipakai. Enggak, Anda seliptang tadi. Seliptang. Karena saya lupa, awalnya kan maksudnya gini, kan ditanya di balik ijazahnya, itu sudah di dalam pengamanan Polda, dan memang dalam tahap 2, itu ketentuan KUHP-nya adalah selain tersangka dan barang bukti diserahkan. Artinya, ijazah ini sekarang sudah ada di tangan teman-teman Kejaksaan Selatan ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya, oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kita nggak diperlihatkan tuh ijazahnya. Waktu kita mengantar, mendampingi 2 klien kita, gitu kan, ditunjukkan barang buktinya semua itu dia, ijazah SD, SMP. Tapi begitu ijazah sarjana fotokopi yang dilihatkan. Di Kejaksaan. Ya, tapi oke lah, barangkali dia susah cari tumpukan barang buktinya ya. Tapi kan biasanya yang Husnuzon Anda ya. Ya, biasanya gitu. Mungkin ya, mungkin. Saya sampai tanya nih yang anunya analognya S1-nya mana? Oh ini lagi ditumpukan, nggak apa-apa. Mungkin barangkali ditumpukan betul ya. Tapi Anda yakin itu fotokopian itu? Bukan, yang ditunjukkan kita fotokopian. Iya, di Kejaksaan itu kan? Iya, fotokopian yang ditunjukkan ke kita. Tetapi saya tanya yang aslinya mana? Waduh, ini kan banyak sekali buktinya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Barangkali masih malu dia menunjukkan diri mungkin ya. Masih Ya, malu. gerangnya nanti di persidangan. Mungkin. Walaupun sebenarnya hak kita juga kan melihat itu. Kenapa kasus ini lama? Ya karena ijazahnya palsu, diduga begitu. Kalau ijazahnya asli, ya pasti cepat. Kan begitu. Ini kan sudah hukum alam saja. If you have something yang original, maka mudah sekali untuk tunjukkan. Kan begitu. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki yang asli, maka berkelok-kelok jalannya. Kalau asli itu lurus dan jujur, tapi kalau bohong itu berkelok-kelok, makanya bakal lama. Itu hukum yang sudah kita pahami bersama. Kasusnya ijazah lah ya. Itu gimana tuh Pak? Nggak soal ijazah dulu. Ijazah dulu. Kita kan sering dipersalahkan. Ya soal ijazah Jokowi. Karena dulu orang meloloskan dari kota segala macam. Seolah-olah kita ikut terlibat dalam enggak dong. Orang mendaftarkan diri ke kita itu membawa berkas-berkas. Keaslian berkas-berkas itu bukan tanggung jawab kita oleh KPU dan Bawaslu dong harusnya. Ya, kita kan tidak punya hak secara hukum gitu ya untuk dan tidak ada tanggung jawab atau keharusan meriksa ini ijazah orang benar atau enggak. Nggak ada.
Yang bisa menentukan itu siapa? Pengadilan atau lembaga yang mengeluarkan gitu loh. Makanya kita nggak pernah mau campurin. Kalau sebagai orang biasa, ya kan kalau saya ditanya ijazah saya ini, silakan cek, kan gitu. Cepet kan? Selesai. Beres. Iya dong. Tapi ya itu urusan mereka lah, kan gitu. Nah, kalau saya melihat orang-orang ini dituduh memberikan tudingan palsu, kan sebenarnya ada base-nya. Mereka menggunakan dokumen ijazah yang dikeluarkan salah satu kader PSI. Oke. Kan gitu tuh. Iya kan? Iya. Kan itu nih. Harusnya itu dulu dibuktikan. Yang dikeluarkan orang PSI dulu ijazah itu asli apa palsu. Karena itulah dasarnya Roy dan Tifa bicara bahwa itu ijazah palsu. Nah, ini kan tiba-tiba UGM orang ini asli, polisi bilangnya asli. Ya, aku nggak mau tahu. Hari gini masih ngurusin ijazahnya Jokowi, kapan kita maju kalau gua mah. Ya, tapi dengan penangkapan itu ada PDI melihatnya gimana? Ya ada ketidakadilan hukum kalau menurut saya. Itu tadi harusnya kan dibuktikan dulu bahwa ijazah yang digunakan Roy dan Tifa itu bukan ijazah yang benar. Yang benar adalah versi UGM atau versi polisi kan gitu tuh. Iya. Nah kalau itu urusannya berarti yang pertama mengunggah ijazah Jokowi itulah yang mengunggah ijazah palsu. Ngerti nggak? Harusnya ini orang dipidana kan gitu tuh. Tapi kan nggak ada. Itu satu. Yang kedua, ini kan pasal sebenarnya kan pasal tipiring kalau menurut saya. Ya tindak pidana ringan. Kenapa harus ditangkap seolah-olah ini masalah besar banget? Kapolri statement. Nah, Kapolri sampai statement urusan cemen kayak begini kan gitu tuh. Ya harusnya kalau menurut saya tidak harus apa nama istilahnya segegap gempita itulah. Entah karena ini bulan Juni, bulan baik, banyak ulang tahun ya gue nggak tahu lah. Ini kan juga bulan Bung Karno, bulan Juni. Iya. Ya, gue sorry lompat-lompat ya. Tapi dengan proses penangkapan ini kan jadi heboh lagi. Kemudian tuntutan mahasiswa agak belok. Lo masih percaya ada pengalihan isu ya apa saja mungkin terjadi, tapi itu kan lagi-lagi cuma analisa kita. Ya, apakah memang dimasukkan untuk itu saya juga nggak tahu. Ya. Tapi Bang, ini kan terus terang banyak yang mengharapkan PDI Perjuangan untuk bersuara, terutama terhadap kondisi ekonomi saat ini gitu. Tapi banyak juga ya termasuk saya bilang, wah ini PDI Perjuangan mungkin sedang menunggu waktu yang tepat. Tapi di sisi yang lain kan pernah juga PDI Perjuangan berkoalisi. Kalau kondisinya seperti ini, kemudian koalisi pemerintah justru adem ayem, ini sebetulnya mereka ini mengamati untuk menyusul di tikungan atau dalam rangka patuh kepada pemimpin koalisi biasanya? Gini, pertama coba lihat Komisi 11. Ya, dengan mudah dicari misalnya Dolfi itu wakil pimpinan Komisi 11 dari PDI Perjuangan. Bagaimana dia selalu mengkritisi soal kondisi fiskal kita, BBN kita, ekonomi kita, dan juga politisi lain dari PDI Perjuangan. Kita sudah teramat sering bicara soal itu. Nah, soal partai-partai yang di koalisi, ya saya nggak ngerti mereka kayak apa. Kenapa kemudian Ibu Megawati memutuskan kita menjadi partai penyeimbang? Salah satunya justru karena itu. Itu Bang, ya. Apa yang diseimbangkan katanya gitu? Nah itu dia. Sekarang bayangkan, DPR RI itu 80% adalah partai-partai pendukung pemerintah. Oke? Kalau tidak ada PDI Perjuangan, kemudian berada di pihak yang lain, maka ini 100%. Kalau 100% DPR itu ada di kubu pemerintah, berarti kan pemerintah berhadapannya sama rakyat, Pak. Ngerti nggak? Karena DPR-nya sudah satu suara, udah kayak di Korea Utara sana, maka rakyat sama pemerintah yang berhadapan-hadapan. Nah, disitulah PDI Perjuangan ada di tengah, menjadi penyeimbang. Karena kan rakyat tidak diwakili di parlemen secara langsung, tapi melalui perwakilan. Kita menjadi jembatan bridging dari suara-suara publik di lembaga resmi seperti DPR, kan begitu. Itulah yang kita seimbangkan. Nah, kalau mereka nggak paham itu pura-pura nggak paham aja atau salah paham. Itu kan aneh. Sekarang mereka minta PDI Perjuangan menyimbangkan apa? Udah jelas. Nanti akan mengubah yang ijazah yang palsu itu menjadi yang asli. Belum tentu. Dan jangan salahkan rakyat juga kalau ternyata tetap palsu, apapun keputusannya ijazahnya tetap palsu. Ya itu masyarakat rakyat. Jadi artinya memang harus hati-hati persidangan ini. Karena kalaupun apapun hasilnya, kalau tadi Pak Rifai optimis ya. Kalau saya belum tentu kayak kata-kata yang sering kita dengar. Ya ini mungkin ya talk the talk, walk the talk. Itu nanti petok-petok semua aja nanti. Jadi ya apapun meskipun itu sudah diputus sampai manapun, ya biarkan. Ini kan demokrasi, rakyat sudah pintar.
Kita sudah punya pikiran sendiri. Oke, Mana baik. aja ijazah itu bisa keluar dari skripsi yang tidak lulus. Oke. Nggak ada lembar pengujiannya. Ini- Nggak ada. Harus bisa nerangkan misalnya kenapa Mabes Polri mengatakan KKN-nya 83, kenapa dia ngakunya 85. Harus menerangkan gimana bisa sebuah gitar listrik dimainkan di desa yang belum ada listriknya. Nah itu nanti dia harus bisa menerangkan kayak gitu. Dan itu nggak boleh didampingi kuasa hukum. Nggak, langsung. Sendiri dia. Ya kita lihatlah nanti keterangannya aja berubah-ubah dari awal gitu. Udah tunggu aja. Kita tunggu ya. Apa yang paling Anda tunggu? Udah Pembuktiannya. banyak. Jadi soal skripsinya, skripsi yang nggak ada lembar pengesahannya, kenapa di skripsinya kemudian nama ada. Meskipun itu sudah berulang kali kata Pak Rifai. Ada penjelasannya di UGM. Iya, UGM bisa menjelaskan. Jokowi belum tentu bisa menjelaskan karena dia ngalami atau enggak sebenarnya. Gitu. Enggak lah, kita tunggu itu menarik Versinya Pak banget. Abraham ya. Iya, menarik banget nanti. Tapi kalau Mas Roy, kalau Anda? saya kan juga menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasihan sama Gus Nur dan Bambang Tri, Pak Bambang Tri. Mereka sudah dipenjara karena gara-gara mempermasalahkan ijazah palsu dari Joko Widodo sebagai presiden. Dan setelah menjadi presiden pun masih dipermasalahkan. Saya kasihannya gimana? Kasihannya ternyata sekarang 2 hari setelah Dr. Roy bersama Dr. Tiva dikeluarkan atau dibebaskan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan, tiba-tiba saja ijazah Pak Jokowi hilang. Jadi sangat disayangkan, Kenapa kok bisa hilang? Coba dari dulu hilangnya kan seperti itu. Mungkin tidak ada masalah Roy Suryo bersama Dr. Tiva akan kemarin ditahan sama polisi, dipaksa seperti teroris ya seperti itu, digiring ke Polda, digiring ke Kramat Jati, kemudian diserahkan ke kejaksaan, kemudian oleh kejaksaan diminta untuk restoratif justice, ya. Kita lihat tuh, tapi ada sebuah videonya yang lucu. Itu video Pak Jokowi sedang melaporkan atau sudah melaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, ke Polda Jakarta ya, ke Polda Jakarta lah ya seperti itu. Mungkin pernyataannya atau menyatakan bahwa ijazahnya hilang, sampai bingung katanya, sampai nggak bisa tidur seperti itu. Luar biasa sekali Pak Jokowi, luar biasa sekali. Saya menyesalkannya itu kenapa tidak dari dulu hilangnya gitu. Ketika Gus Nur dan Bambang Tri menyatakan ada pemalsuan atau bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kenapa Pak Jokowi tidak dari dulu saja mengatakan, waduh hilang rek, seperti gitu. Jangan tanya saya kan gitu. Ijazahnya udah hilang. Saya nggak tahu itu asli atau tidak kan gitu. Soalnya dulu saya mintanya yang asli ya, seperti itu kan. Bisa aja jawabnya seperti itu ya. Karena sudah hilang kan, sudah tidak tahu lagi apakah asli atau tidak kan gitu. Tapi sekarang setelah 2 hari Roy Suryo dan Dr. Tiva dibebaskan, baru ijazah itu dinyatakan hilang dan dilaporkan ke Polda DKI bahwa itu sudah hilang. Ini permainan apa lagi, Pak? Cobalah sudahlah berhenti saja, Pak. Berhenti, sudah selesai. Selesai sudah. Jangan tambah membuat ribut bangsa dan negara ini. Kasihan Pak Prabowo. Assalamualaikum.